sirullah, katullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah. La haula wa la quwata illa billah. Siapa gue? Jangan lupa Subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dilancarkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini seperti biasa, saya membahas seputar lika-liku akhir zaman, baik permasalahan kejadian-kejadian yang ada di akhir zaman ataupun tentang kemunculan pejuang di akhir zaman yang biasanya disebut Satrio Piningit, ada yang menyebut Cah Angon, ada yang menyebut Imam Mahdi dan lain sebagainya. Dan juga pembahasan terkait tentang kejadian-kejadian alam di akhir zaman. Seperti itu ya saudaraku. Namun fokus pada video kali ini adalah membahas tentang mengapa dan kenapa seorang satria, seorang pemimpin, atau yang sering disebut Satrio Piningit, banyak yang mencemooh, banyak yang menjelek-jelekan, banyak yang memfitnah, banyak yang tidak suka, banyak yang mengkucilkan, memojokkan, menjatuhkan. Itu kenapa? Nah, ini fokus pada video kali ini. Jadi kalau kita berbicara rintangannya, tentu saja saudaraku, setiap pemimpin, setiap orang yang diperjalankan oleh Allah, baik itu imam atau pemimpin, ataupun yang disebut satria, atau pejuang, pendakwah, dan lain sebagainya, itu tentu saja ada rintangan yang semacam itu tadi. Kenapa? Nah, itu memang menjadi sebuah gemblengan buat satria, baik itu Satrio Piningit ataupun satria-satria Nusantara atau satria lainnya. Ya, pokoknya yang masih kategori orang yang diperjalankan oleh Allah, orang yang berjuang. Tentu saja banyak yang mengucilkan, banyak yang menjelek-jelekan, banyak yang memfitnah dan lain sebagainya. Karena itu sebagai gemblengan saudaraku. Sebagai gemblengan agar betul-betul nantinya siap ketika perjuangannya mulai memuncak. Banyak yang melawan, banyak perlawanan lah. Ketika perjuangan sudah banyak perlawanan, maka nanti sudah siap. Intinya menjadi satria yang militan. Seperti itu ya saudaraku. Jadi terkait masalah sang kinasih Satrio Piningit, itu ketika dibahas memang tidak ada habisnya. Karena apa? Versinya banyak, versinya berbeda-beda, dan pemahamannya pun berbeda-beda. Ada yang memahami satria itu ya pejuang, ada yang memahami satria itu adalah orang yang dipilih oleh Allah dan disiapkan oleh Allah untuk berjuang di akhir zaman. Nah, kalau seperti itu kira-kira apakah Imam Mahdi itu adalah Satrio Piningit? Kalau yang mengatakan kita orang Jawa, karena bahasa Satrio Piningit itu adalah bahasa Jawa. Satrio adalah
laki-laki yang berjuang, ya, piningit itu adalah disembunyikan. Nah, maka Imam Mahdi itu adalah sosok yang nyata yang sudah dilahirkan dan sekarang dipingit, disembunyikan oleh Allah, sehingga tidak ada yang tahu. Manusia-manusia biasa ini tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu di mana tempatnya, kapan munculnya. Kalau kapan munculnya itu di situ hanya disampaikan ketika si Dajjal itu sudah muncul. Intinya Imam Mahdi itu adalah sosok pejuang yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk dimunculkan di akhir zaman nanti ketika Dajjal muncul, dan gunanya untuk melawan Dajjal yang menyebarkan fitnah, yang merusak akhlak dan moral manusia, sehingga dunia ini tidak nyaman, ya, tidak nyaman ketika ditempati. Ya, ketika ada orang nanti didatangi Dajjal, diajak untuk mengikuti Dajjal, dan juga nanti diajak untuk meyakini bahwa Dajjal itu adalah Tuhan, seperti itu dan lain sebagainya. Nanti Dajjal itu akan membawa dua tempat, yaitu surga dan neraka. Jika nanti orang-orang tidak mau mengikuti Dajjal, maka akan dimasukkan nerakanya Dajjal. Kalau yang mau nanti akan dimasukkan ke surganya Dajjal. Jadi nerakanya Dajjal itu ada sebuah siksaan-siksaannya si Dajjal ini. Dan kalau surganya Dajjal ini adalah kasih sayangnya Dajjal. Jadi tidak akan diamuk, ya. Orang yang mengikuti Dajjal ini tidak akan diamuk, tidak akan dibinasakan. Namun bagi seorang yang beriman, orang yang mengikuti Imam Mahdi, ya, surganya Dajjal itu justru adalah nerakanya si orang yang beriman. Atau kalau orang yang mengikuti Imam Mahdi itu kok masuk ke surganya Dajjal, maka kelak orang ini akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Tapi orang yang masuk nerakanya Dajjal, maka justru selamatnya orang-orang pengikut Imam Mahdi. Karena kalau yang masuk nerakanya Dajjal ini berarti orang yang tidak patuh kepada Dajjal. Kalau tidak patuh kepada Dajjal, berarti imannya termasuk yang kuat dan nanti akan dimasukkan ke surganya Allah, seperti itu. Maka di sini Imam Mahdi yang bertugas, Imam Mahdi yang sudah dipersiapkan untuk menghalau, untuk melawan Dajjal yang membuat kerusakan, yang membuat keributan di dunia, ya. Nanti Imam Mahdi inilah yang akan memenangkan, ya. Dan nanti juga akan muncul juga Isa Al-Masih atau Isa bin Maryam, seperti itu. Kiranya untuk pembahasan ini cukup sampai di sini dulu. Ya, mohon maaf apabila ada keterangan yang salah, ya, karena saya menyampaikan hanya hasil literasi dan hasil memahami keterangan-terangan dan juga hasil kebatinan saya, seperti itu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.